Halo Ngominers, apa kabar? Oke, ini preview singkat. Semoga bisa singkat ya, karena biasanya kalau udah kadang cuap-cuap itu keterusan. Oke, preview singkat tentang pertandingan final Super Coppa antara Inter Milan menghadapi Napoli atau Napoli versus Inter yang akan diadakan di Riyadh, Saudi Arabia besok jam 3 Wita. Jangan lupa jam 3 Wita. Kalau kawan-kawan tinggal di Jawa, di Sumatera, berarti itu jam 2. Pokoknya WIB jam 2. Oke, langsung saja. Ntar dulu, sebelum kita bahas pertandingan itu, wow, lihat ini guys. Wah, Juventus ada di puncak dengan 52 poin, unggul 1 poin atas Inter Milan. Ini memang si Inter kan masih punya tabungan satu pertandingan ya, karena gara-gara Super Coppa ini Inter tidak memainkan pekan ke-21. Tapi, ini sinyal bahaya. Kenapa? Karena Juventus 2 pertandingan terakhir itu mereka mencetak 6 gol. Artinya 1 pertandingan 3 gol. Wow, ini mulai jengah tampaknya ini Allegri dibilang-bilang alergi bol atau dibilang alergi sama bola karena mainnya bertahan aja. Dia buktikan 3-0 dan Vlahovic lagi-lagi menggila. Tampaknya Vlahovic mulai menemukan performanya yang sempat menghilang, sempat terancam digeser oleh si Milik. Ngeri-ngeri. Tapi tenang, aku bilang waspada terhadap Juventus, tapi kita tetap layak percaya diri karena aku bilang memang Juventus 2 pertandingan terakhir mencetak 6 gol, tapi Inter 2 pertandingan terakhir Inter mencetak 8 gol. 5 gol lawan Monza, kemudian 3 gol kemarin lawan Lazio. Kalau dilihat musuhnya sih kelihatannya musuhnya Inter lebih hebat daripada musuhnya Juventus, tapi ya udahlah, sekedar ini aja tetap kita harus waspada. Yang aku bilang adalah Juventus ini bukan tim kaleng-kaleng, ditambah lagi mereka tidak bermain di Eropa. So, Inter harus waspada. Oke, waspada tapi tidak patah semangat lah, karena kita masih punya kans, dan kans kita itu bukan sekedar ada kesempatan dikit, kesempatan kita sangat besar. Oke, itu aja. Sekarang kita bahas Super Coppa. Pertama, berita buruk nih. Bastoni tidak akan bermain karena ada sedikit kelelahan di otot. Bukan kelelahan sih, ada ketegangan, tapi ini bukan sebuah cedera yang berat. Lawan Fiorentina nanti di Serie A dia sudah bisa bermain. Ya mungkin demi menghindari cedera yang lebih parah ya sudah diistirahatkan. Ada kemungkinan dia akan bermain dari bench, tapi sih kayaknya enggak. Anyway, menurutku tanpa Bastoni Inter itu kuat, karena Bastoni itu bagiku dia adalah sebuah added value. Dia bagus di fase menyerang. Di fase bertahan kan kita punya yang bisa dimainkan di kiri, ada Acerbi, ada Carlos Augusto. Nah, maksudku adalah dalam fase bertahan si Acerbi dan Augusto ini tidak kalah dibandingkan Bastoni. Bahkan kalau Acerbi sepertinya lebih bagus Acerbi dibandingkan Bastoni. Nah, Bastoni tidak hadir menurutku bukan masalah besar. Masalah besar itu kalau Hakan tidak hadir. Tapi tadi ya sudah ada berita bahwa Hakan itu aman. Oh ya, kemarin pas aku live itu aku udah sampaikan Hakan aman, ternyata tidak berat ininya. Cedera dia, cuma ada ketegangan dikit aja. Dia sudah bisa bermain. So, aman lah ya. Nah, kita lihat seperti biasa aku ambil dari bola.net saja. Prediksi Napoli lawan Inter. Nah, Napoli memang banyak yang menyayangkan ya, karena bagaimana ceritanya dia habis juara, tapi sekarang lihat Napoli itu terperosok di peringkat 9. Tapi ya peringkat 9 ini kan karena nggak main kan, karena ada Super Coppa. Cuman kalaupun ini misalnya ditambah 31 tambah 3 kan jadi 34, maka dia akan ada di sekitar peringkat 6 dan 7. Untuk status juara bertahan ini adalah sebuah hal yang kok juara kayak gini kan gitu. Tapi kelihatannya Mas Sarri mulai menemukan formula yang agak pas. Dia dengan berani mengganti formasi dari biasanya pakai 4-3-3
Dia mulai berani pakai 3-4-3 dan dan sukses. Aku nggak mau terkesan tidak respect ya. Itu sukses melawan kemarin Fiorentina. Menangnya 3-0. So ini kemenangan yang sangat meyakinkan. Kalau aku sih sangat confident Inter bisa menang ya, tapi ya kita lihat saja nanti. Satu kerugian yang dihadapi oleh Napoli adalah Osimhen tidak bermain karena mungkin kawan-kawan sudah tahu ya, sekarang ini ada lagi berlangsung Piala Asia dan Piala Afrika. Ya tentunya Osimhen bermain untuk Nigeria. So secara kalau di bola.net mereka masih pakai pakem yang 4-3-3, tapi menurutku Mas Sarri kemungkinan akan mencoba 3-4-3 lagi. Tapi 3-4-3 dengan Inter kemungkinan ini adalah pertanda bagus. Karena secara teori dengan dia pakai 3-4-3 itu kan ada 2 holding midfielder di tengah ya. Menghadapi Inter yang memakai 3 midfielder, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah. Sehingga kemungkinan battle di lapangan tengah itu bisa kita menangkan. Dan bagi Inter atau bagi Inzaghi, filosofi Inzaghi itu sangat jelas. Pertama ingin mengambil kontrol atas lapangan tengah karena distribusi bola itu sangat sering, bukan selalu ya, tapi sangat sering dilakukan mulai dari lini tengah, dari Hakan terutama. Dari Hakan dia bisa mengalirkan ke 2 box to box atau 1 box to box si Barella. Hakan bisa mengirim bola ke sayap atau bisa juga bahkan langsung mengirim bola ke depan dengan umpan panjangnya. Nah, untuk melakukan ini ya perlu dimenangkan battle di lapangan tengah ini, sehingga kalau misalnya di pressing karena kekuatan mereka cuma 2 ya sudah 3 lawan 2 di atas kertas kita mestinya bisa, tapi sebagai gantinya memang di lapangan tengah kita menang, tapi ya mereka pakai 3 penyerang, 1 penyerang tengah, 2 penyerang sayap, sedangkan kita 3 back ini, 3 back ini yang kalau kita diserang ya memang wing backnya turun. So yang aku khawatirkan adalah ketika mereka menyerang dengan 3 penyerang ini, takutnya nanti 1 wingback kita ketinggalan di depan sehingga itu jadi 4 lawan 3 atau bahkan bisa jadi 3 lawan 3. Kalau 3 lawan 3, waduh ini sudah alarm, tanda bahaya, karena idealnya selalu posisi yang bertahan itu punya tenaga lebih banyak atau lebih banyak lah jumlah manpowernya dibandingkan yang menyerang. Misalnya kalau yang nyerang 2 ya kita minimal 3 yang bertahan, atau yang ideal itu adalah 2 pemain lebih banyak dibandingkan yang menyerang. Jadi kalau mereka nyerang 3 ya kita 5 yang bertahan, satu memberikan pressing kepada si dribbler atau orang yang bawa bola, 1 menjaga kalau ini dilewati, kemudian sisanya ya menjaga pemain lain atau at least menutup jalur umpan ke pemain-pemain lain itu. Nah itu prediksiku Napoli akan berusaha menyerang banyak dari sayap, entah dari siapa namanya, Kvaratskhelia jelas, kemudian Politano juga. Aku prediksi mereka akan begitu mendapat bola di tengah akan sesegera mungkin dialirkan ke sayap. Karena apa? Seperti yang aku bilang di awal, lini tengah mereka kalah jumlah. Kalau mereka dapat bola di tengah kemudian memaksa nerobos lewat jalur tengah, ini kemungkinan akan cepat dicegat sehingga secepat mungkin bawa ke sayap bolanya. Itu kalau dari segi serangan mereka. Nah, ketika mereka bertahan, aku belum pernah lihat karena Napoli lawan Fiorentina aku cuma lihat highlightnya saja, pertandingannya bagaimana. Aku tidak ngelihat bagaimana cara mereka bertahan, tapi umumnya yang bermain dengan 3-4-3 ketika mereka bertahan biasanya holding midfielder ini berusaha menekan lapangan tengah supaya tidak supaya tidak digilas lah. Bisa bahkan misalnya 1 dari 2 gelandang bertahan ini turun ketika battle ini berada di lapangan tengah ya. Ketika battle ini berada di lapangan tengah, yang 1 itu bisa ikut ngeroyok istilahnya, atau 1 mengantisipasi dengan mundur sehingga membentuk formasi 4 serangan. Biasanya yang sering aku lihat seperti itu. Kemudian ada kemungkinan juga dia mengikuti pola pertahanan Inter, yaitu 2 wingbacknya ini diturunkan saat bertahan sehingga 2 gelandangnya itu ya tetap di tengah. Kita lihat saja nanti bagaimana. Oke, kalau dari Inter Milan kan tadi aku sudah bilang Bastoni, wah ini belum update nih. Kenapa masih dipasang Bastoni ini?
Bastoni sudah absen. Kemudian Darmian sepertinya gimana ya, kalau aku sama pendapatku dengan banyak kawan-kawan Intristi yang bilang, wah sayap kanan kita kurang menggigit. Ya betul, masalahnya sebagai gantinya sayap kanan kita itu nggak bisa ditembus. Apalagi kemarin lawan Lazio benar-benar mati kutu mereka di sayap kanan atau sayap kirinya mereka. Nah di sisi lain kan kita tahu Kvaratskhelia ini adalah salah satu sayap kiri terbaik di Serie A. Sepertinya ada kemungkinan Inzaghi akan tetap memainkan Darmian dengan Pavard karena ini sudah waterproof lah, tahan air, tahan serangan gitu loh. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Kalau aku sih terus terang pendapatku adalah begini. Saat ini kita itu adalah tim yang mungkin bukannya bermaksud sombong, tapi sepertinya lebih kuat dibandingkan Napoli. Kenapa kita yang harus mengantisipasi serangan Napoli dengan soalnya Kvaratskhelia hebat sekali, kita harus bertahan nih di sayap kanan, harus dikuatkan pertahanan. Kenapa enggak? Kita punya Dumfries, kita obrak-abrik dari kanan. Kenapa enggak gitu mindsetnya? Kalau aku sih seperti itu, tapi kita lihat saja. Dan saya aku enggak mau kayak sok tahu gitu, lebih hebat daripada Inzaghi nih, lebih pinter. No. Karena terbukti kemarin Lazio itu bukan tim kaleng-kaleng. Lazio itu sekarang ada di peringkat 6, ini masih dengan tabungan satu permainan. Sama Fiorentina sama Atalanta juga kebetulan yang di atasnya masih sama-sama belum main. Dia ada di peringkat 6 tanpa Sergej Milinkovic-Savic. Lazio ini bukan tim kaleng-kaleng, dan secara tradisi, secara histori Lazio ini selalu menyulitkan Inter Milan. Tapi kemarin itu benar-benar dicincang Lazio. Jadi kayaknya nggak tahu diri aja kalau aku mengkritik pemilihan sayap kanannya si Inzaghi kan. Orang menangnya 3-0 bahkan bisa lebih loh. Itu sih kalau menurutku. Kalau dari segi statistik 5 pertemuan terakhir Inter dengan Napoli ini cukup imbang, walaupun lebih banyak Inter Milan menang ya. Kemarin terakhir kan kita menang 3-0 di Liga. Tapi musim lalu pas ini Napoli juara, dia menang 3-1. Walaupun di pertemuan pertamanya kita yang menang, tapi itu cuma 1-0. Kemudian sebelumnya itu seri di 2 musim lalu, dan di pertemuan pertamanya itu 3-2. Dari 5 pertandingan terakhir ya jelas kita lebih bagus karena Napoli kan masih periode ini habis ganti pelatih kan. Mereka kalah 2 kali, seri sekali, dan menang cuma 2 kali. Sedangkan Inter menang 4 kali, cuma sekali seri. Cuma lawan Genoa aja seri Inter. Dari sini kelihatan ya sepertinya lebih meyakinkan lah Inter. Tapi jelas bahkan ini prediksi skornya adalah 2-1 untuk kemenangan Inter Milan dari bola.net. Ingat, bukan aku ini yang memprediksi, jangan salah, jangan dikatain nanti kalau kenapa gara-gara beli ngomin ini prediksi. No, ini prediksi dari bola.net, oke? Nah, kalau kawan-kawan bagaimana ini? Kalau aku sih sangat confident, dengan tidak bermaksud meremehkan, tapi ya segala statistik, form, performa sampai saat ini tuh memang Inter lebih di atas. Napoli baru belajar lah pakai 3-4-3, kan baru sekali aja kemarin lawan Fiorentina tuh mereka pakai formasi 3-4-3, dan itu pun menangnya walaupun 3-0 sama dengan kemenangan Inter, tapi kemenangan Inter tuh lebih meyakinkan karena seharusnya Inter tuh bisa menang lebih dari 3-0. Gitu bray. Jangan lupa besok jam 3 WITA atau jam 2 WIB kita live reaction. Nanti kalau ada yang minta link, kemungkinan sama seperti yang lalu itu ada di TVRI Sumbar. Oke, itu dulu guys. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang ingin mendukung. Bisa kawan-kawan lakukan dengan like, dengan subscribe, dengan komen. Walaupun aku nggak bisa balas semua komen, tapi semua komen aku baca. Dan juga bisa kalau mungkin kawan-kawan punya ya rezeki lebih, bisa dengan jadi member. Silakan diklik ini ada tombol join, dilihat mana yang kira-kira sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Oke, ciao guys, terima kasih.